Apa sih keahlian Gibran? Defisit APBN, rakyat menjadi korban. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kutukan Tuhan? Kutukan Tuhan kepada orang-orang yang telah memilih Gibran. Karena Gibran dipilih secara dipaksakan. Yang awalnya usianya belum sesuai dengan undang-undang, akhirnya undang-undangnya lah yang dipaksa diperkosa agar mengikuti usianya Gibran. Bukan usianya Gibran yang mengikuti undang-undang, tetapi undang-undangnya dipaksa untuk mengikuti usianya Gibran saat itu. Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani umumkan defisit APBN 31,2 triliun rupiah. Ini kan defisit yang luar biasa, baru di pekan Januari Februari. Baru di Februari awal-awal Prabowo Gibran memimpin pemerintahan sudah defisit anggaran. Ini sungguh luar biasa, sehingga membuat para menteri, terutama Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, ketar-ketir sangat khawatir, sehingga muncul desas-desus Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Luar biasa. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit APBN masih sesuai prediksi, tetapi ini untuk menghibur diri. Sebenarnya dia menghibur diri karena sudah pusing. Ya, prediksinya memang kurang lebih ya di atas itu, tetapi yang namanya defisit, siapa sih yang kepengen defisit? Ayo, siapa yang kepengen defisit? Lah, ternyata defisit 31,2 triliun itu dikatakan masih sesuai dengan prediksi. Ya, namanya ini kan suatu kelemahan. Siapa sih sebenarnya yang ingin defisit? Ya nggak ada. Lah kalau sudah terlanjur defisit kemudian untuk menghibur diri, ya nggak apa-apa begitu. Jadi dikatakan defisit 31,2 triliun ini di Februari loh, di Februari. Belum nanti Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya. Ini kan proses pemerintahan masih panjang. Baru berapa bulan Prabowo dan Gibran ini memimpin pemerintahan di Indonesia. Tapi di Februari saja sudah mengalami defisit. Ya, beritanya bisa kita lihatlah di mana-mana, termasuk di kompas.com. Pada Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai Februari. Ingat, hanya Februari, Januari, Februari, hanya 2 bulan mengalami defisit. Coba, baru 2 bulan sudah mengalami defisit 31,2 triliun rupiah. Triliun loh ya, bukan hanya miliar nih. Triliun rupiah, dan besarnya 31,2 triliun atau sebesar 0,13% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, perlu diketahui defisit APBN terjadi apabila pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya. Coba, baru 2 bulan pendapatannya nggak bisa naik, tetapi pengeluarannya pengeluaran terus-terusan. Dan ini banyak ya para ekonomi memprediksi, termasuk kami memprediksi ya banyak hal sebenarnya ini faktor ya yang bisa menyebabkan defisit. Nah, sebagai perbandingan nih, pada bulan Februari tahun 2024 sama-sama Februari, tetapi kita tarik mundur pada Februari tahun 2024, APBN tercatat mengalami surplus yaitu 22,8 triliun rupiah atau setara 0,10%, seperti dilansir kompas.com. Dan ini tahun 2023 juga sama, 2022 sama, surplus. Ini pemerintahan Prabowo Gibran ini, ayo. Sehingga banyak sekali ya orang yang mempertanyakan, apa sih keahlian Gibran? Coba dijawab, apa sih kira-kira keahlian Gibran? Sehingga banyak orang yang mati-matian membela Gibran, ya mati-matian membela Gibran. Bahkan Gibran yang saat umurnya belum sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya yang harus diubah, bukan Gibrannya yang harus sabar menunggu, ya kan? Ya seharusnya Gibran sabar menunggulah, menunggu sesuai dengan undang-undang. Enggak ya, undang-undangnya yang dipaksa diperkosa agar sesuai dengan usianya Gibran. Ini kan sudah suatu kesalahan, dosa. Sudah satu kesalahan, dosa besar, karena memang mempolitisir undang-undang, kemudian dipaksakan, dan rakyat Indonesia sudah terkena sihir,
Sihir yang sangat Masya Allah membingungkan. Banyak orang-orang yang sadar menjadi tidak sadar. Banyak orang yang awalnya waras menjadi tidak waras. Yang awalnya tidak suka, ya ada anak-anak yang mencalonkan diri sebagai presiden, apalagi itu adalah suatu alur kisah yang benar-benar dipolitisiri. Kemudian tiba-tiba mereka semuanya memilih. Jadi banyak orang yang awalnya waras menjadi tidak waras. Banyak orang yang awalnya tidak ikut memilih jadi memilih. Nah, perlu diketahui lagi nih, pengumuman kinerja APBN biasanya dilakukan setiap bulan. Tetapi pada bulan Februari tahun 2025 itu Sri Mulyani tidak mengumumkan. Lah, mengapa tidak mengumumkan pada bulan Februari? Justru diumumkan pada tanggal 13 Maret tahun 2025. Ya, Sri Mulyani mengatakan tidak diadakannya pengumuman kinerja APBN pada bulan Februari lalu adalah karena saat itu masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Nah, ini kan ini kata-kata politik. Ini kata-kata politik yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, beliau mengatakan defisitnya masih sesuai dengan prediksi. Namanya defisit itu nggak ada lah orang yang kepengen defisit. Nggak ada. Kalau ada orang yang kepengen defisit berarti pikirannya sudah pikiran terbolak-balik oleh orang-orang yang awalnya tidak memilih Gibran sehingga memilih Gibran. Itu kan terbolak-balik. Sama dengan orang yang tidak ada kepengen adanya defisit. Tetapi kalau sudah terlanjur defisit 31,2 triliun, ya akhirnya menghibur diri. Menghibur diri ini masih sesuai dengan prediksi, karena harus prediksinya harus sekian. Wah, itu namanya ingin hancur-hancuran. Kemudian tatkala yang sudah saatnya harus konferensi pers untuk mengumumkan kinerja APBN di dalam bulan Februari, tetapi tidak bisa diumumkan karena memang banyak faktor. Berbagai faktor ini yang membingungkan, harus bagaimana ini melaporkan APBN yang defisit nih, Masya Allah. Akhirnya banyak muncul orang yang menanyakan apa sih keahliannya Gibran selain program makan bergizi gratis, makan siang gratis, makan bergizi siang gratis. Itu kan programnya Gibran, karena Gibran itu kan suka dengan anak-anak, ya main-main di sekolah itu kan memang setingkat begitu. Nah, jadi Gibran itu ya sukanya main dengan anak-anak di sekolahan, ya bagus. Baiknya Gibran baik ya, tetapi kan menjadi seorang wakil presiden bukan hanya sekedar baik. Kalau baik itu jutaan orang Indonesia masih banyak yang baik. Tetapi yang dipertanyakan, apa keahliannya Gibran? Apa untuk kontribusi bangsa dan negara ini? Sehingga banyak orang yang sudah mulai kesihir saat itu, yang awalnya tidak mau memilih akhirnya memilih. Nah, sekarang ini diungkit-ungkit tentang apakah ini sebagai kutukan dari Tuhan. Semoga tidak. Demikian dawai kami, semoga manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab.